Bu, izin balik dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Terima kasih kakak-kakak yang masih bergabung untuk sore ini. Kita masuk dalam tatap maya yang ke-8 ya. Tidak terasa sudah waktu berjalan, kita sudah masuk ke dalam modul 1.6 ya. Kita masuk ke dalam tatap maya yang ke-8. Untuk mengawali daripada kegiatan kita hari ini, marilah kita awali dengan sebuah doa. Oke, kepada Kak Dasri dipersilahkan untuk memimpin doa siang ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Hasil, yang saya hormati teman-teman kelas 6 PKG Pulau Meranti. Sebelum kita memulai pembelajaran tatap maya kita pada hari ini, untuk lebih baiknya marilah kita bersama-sama berdoa menurut ayat kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan Bu. Oke, terima kasih Kak Dasri. Baik, izin share screen kakak. Terbaca kakak slide-nya? Oh, oke. Baik kakak-kakak, kita mulai daripada tatap maya ini yang ke-8 ya. Sebentar Kak. Oke. Kita masuk dalam modul 1.6 yaitu dalam pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK ya. Seperti biasa kita masuk dalam kesepakatan bersama, yaitu kepada kakak dimohon untuk menyalakan kamera, kemudian berikutnya adalah mematikan mikrofon, kemudian kakak hadir seutuhnya dalam tatap maya ini, kemudian menghargai waktu bersama, selanjutnya adalah memaksimalkan fitur chat, kemudian kakak silakan raise hand ketika ada pertanyaan. Selanjutnya adalah tentang gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak, ini adalah merupakan daripada tujuan umum modul kita pada siang ini, yaitu capaian umum modul. Capaian umumnya, guru mampu memahami pembelajaran sesuai pada standar kurikulum merdeka, begitu. Yaitu seperti sesuai dengan kurikulum yang sekarang kita gunakan. Selanjutnya adalah capaian daripada khusus modul. Jadi capaian daripada khusus modul sore ini adalah guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK.
yang mana di sini sudah tertuang dalam 1.6, 1.c dalam pengunggahan dalam modul ajar begitu. Di sini tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta atau kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design ya. Backward design ini yang kemarin sudah kita pelajari apa-apa saja yang ada di dalam backward design atau langkah-langkah dalam menyusun sebuah modul ajar begitu. Kita menggunakan daripada backward design. Baik kakak-kakak, kita pada sesi ini kita yang pertama adalah melakukan daripada langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua adalah tentang analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi nanti kakak-kakak akan melakukan analisis dalam sebuah kelompok, ya. Kemudian nanti kakak-kakak akan mempresentasikannya secara berkelompok begitu. Jadi kakak-kakak dalam modul ini, ya, ada dalam pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, ada pembelajaran 1, ya. Namun di sini sesudah elaborasi ada tentang kuatkan pemahaman, yang mana sudah kakak-kakak lihat pada modul atau di LMS yang kakak-kakak baca, ya di situ ada kuatkan pemahaman masuk dalam 2J Tetap Maya, ya. Di sini saya selaku fasilitator akan memandu kakak-kakak semua untuk berdiskusi, kemudian menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru kakak-kakak susun begitu. Tapi saya yakin dan percaya ini sudah masuk ke dalam benar Oktober di sekolah begitu ya. Semuanya sudah selesai kakak-kakak kerjakan. Nah, namun pada hari ini kita akan melihat apakah langkah-langkah yang digunakan oleh kakak-kakak dalam menyusun daripada modul ajar atau RPP itu sudah menggunakan backward design atau belum. Baik, nanti pada awalnya kita akan memulai daripada pembelajaran kita, kakak-kakak akan diminta untuk melakukan sebuah refleksi, yaitu tentang menjawab 3 pertanyaan kunci. Menjawab 3 pertanyaan kunci ini nanti termasuk hal yang harus kakak-kakak lakukan sebelum menyusun daripada langkah-langkah modul ajar itu sendiri. Yang kedua adalah melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis daripada RPP yang sudah diunggah ke LMS kemarin, ya. Kemudian melakukan penguatan serta pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP pada modul ajar kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, ini ada pertanyaan pemantik, ya. Ini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan adalah saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Namun ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan sebuah pembelajaran. Nah, jadi di sini kakak-kakak diminta untuk menyebutkan 3 bentuk daripada komponen utama yang sangat diperlukan atau dipertimbangkan dalam merencanakan sebuah pembelajaran begitu. Jadi diminta kepada kakak-kakak untuk menuliskannya ke dalam kolom chatnya. Jadi kepada kakak-kakak sebelum kita lanjut daripada bagaimana merencanakan sebuah pembelajaran dengan desain backward, ya, kakak-kakak silahkan tuliskan 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan. Silahkan kakak-kakak tuliskan dalam room chat-nya. Jangan lupa tuliskan nama kakak-kakak, kemudian dalam menuliskannya di dalam room chat-nya, sebutkan saja 3 komponen apa saja yang kakak-kakak ketahui dalam mempertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran, ya, merencanakan pembelajaran. Tulis nama, kemudian ketik daripada 3 komponen tersebut. Oke, menurut Kak Dasri ada pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Silakan kakak isi, ya, tulis dulu di room chatnya, ya. Saya izin ganti ini dulu.
sebentar PPT-nya. Menurut Kak David, ada kognitif, efektif, dan psikomotor. Kak Juliana pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Kak Dasri kembali, TP, metode, dan asesmen. Ya. Menentukan pokok bahasan, tujuan pembelajaran. Kak Ferdiana, tujuan dan capaian pembelajaran, materi pembelajaran, serta metode dan media pembelajaran. Oke, baik Kakak. Lanjut dalam room chat-nya. Kak Sarul Gunawan. Tujuan pembelajaran, isi materi pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajarannya. Ayo kakak yang lain. Kira-kira apa saja daripada 3 komponen menurut kakak? Oke, Kak Arif Sapira, silahkan diketikkan. Baik kakak-kakak, terima kasih karena sudah menuangkan atau banyak hal. Ada beberapa hal yang sudah kakak sampaikan atau kakak-kakak semua pertimbangkan saat kita akan melakukan daripada merencanakan pembelajaran. Ya, nah ini dia kakak-kakak, banyak yang pertama itu aktivitas pembelajaran. Ya, kenapa tujuan pembelajaran ini harus paling utama? Ya, karena dalam kita menentukan tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku pada kurikulum yang sudah disajikan begitu kakak-kakak. Jadi tujuan pembelajaran ini dapat dirumuskan dalam berbagai format ya, dalam sebuah level atau pada fase-fase tertentu. Ya, berarti di mana fase tempat kita mengajar. Nah, di sini ada daripada bentuk aktivitas pembelajaran. Ketika kita sudah akan melakukan daripada bentuk aktivitas pembelajaran kakak-kakak semua, berarti kita dimulai daripada sebuah tujuannya. Ketika kita sudah menentukan tujuan dalam pembelajaran, kemudian kita sudah merencanakan asesmen pembelajaran, maka kita akan bisa membentuk atau merencanakan apa-apa saja daripada aktivitas pembelajaran yang akan kita sajikan begitu. Ya. Yang akan kita sajikan. Jadi aktivitas pembelajaran ini dapat kita kembangkan yang pertama dari tujuan pembelajaran, kemudian juga pada asesmen pembelajarannya.
Sesudah itu baru kita bisa kembangkan aktivitas seperti apa saja yang sesuai, kemudian yang selaras dengan tujuan dan bentuk asesmen yang akan kita gunakan. Seperti itu. Baik Kakak, ini dimulai daripada ujung. Tujuan pembelajaran itu sebenarnya kan di akhir ya. Tujuan itu adalah kita akan menentukan bagaimana bentuk tujuan akhirnya gitu ya kan. Bagaimana bentuk akhirnya. Ya. Kemana arah yang akan kita tuju. Ya. Daripada tujuan pembelajaran ini. Jadi dalam tujuan pembelajaran ini sendiri ya, kakak-kakak merupakan daripada tahapan yang paling utama ya, karena pada tahap awal ini kakak-kakak akan menentukan tujuan pembelajaran itu dengan jelas dan spesifik begitu ya, untuk setiap pertemuan atau setiap unit daripada pembelajaran. Jadi dari tujuan pembelajaran ini kita diminta harus sesuai ya. Tujuan ini harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku pada kurikulum yang berlaku pada sekolah kakak-kakak. Dengan kita merumuskan daripada tujuan pembelajaran, kita juga harus melihat atau memperlihatkan kerangka ya, atas apa yang akan diketahui dan dikuasai daripada akhir pembelajaran kita. Ya. Jadi saat kakak merumuskan daripada tujuan pelajaran ini, ya, kakak juga harus memperlihatkan ya, seperti apa kerangka daripada hal yang sudah diketahui, yang akan diketahui dan akan dikuasai daripada akhir pembelajaran. Baik itu dalam tujuan Mana suaranya Kak In hilang? Kak In mati jaringan tuh. Mungkin lagi hujan. Lanjut Kak David, presentasikan. Hujan. Lanjut Kak David, Kak Aziz. Bahasanya Oke, baik Bapak Ibu. Ya, jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Kemudian lah hilang. Jadi yang paling penting itu tujuan pembelajaran meskipun di akhir ya Bapak Ibu. Kak David. Ini macam Mario Teguh nih, bukan Pak Sila. Tadi Mario katanya Teguh lanjut, Din. Kak David bawa ngopi Kak David. Kasih kesempatan pada Kak David tuh ngomong tuh, biarlah kita dengarkanlah. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti maju, Kak David nanti maju. Kak Sarul nih, Kak Sarul nggak ada, Sarul. Kak Sarul Gunawan lagi syuting kayaknya. MBK. Baiklah kakak-kakak, kita nanti pesan baju ya. Ayo, udah aktif loh itu kakaknya. Kak Sri itu ngomong bagaimana tujuan pembelajaran untuk ke depan. Tapi bener lah nanya. Itu ANBK apa ya? ANBK kan udah lewat, tak? Tingkat SD Pak David. Tingkat SD. Oh. Bapak ngajar mana, Pak? Masih di Indonesia kok, Bu. Di SMP. Masih di Indonesia, Bu. David di SMA 2 Ya. nggak ada itu, Bu.
Pantasan tanya. Tentang prinsip-prinsip kebugaran jasmani, ya, baik itu dalam kerja tim atau kelompok, kemudian dalam Iya, Halo. halo Kakak. slide-nya Alhamdulillah sehat, bergerak, Kak. slide-nya Alhamdulillah sehat. bergerak di sana, Masih yang kolom 3 biji kosong. masih kosong. Masih kosong, Kak. Oke, sebentar ya. Kayaknya makan bakso kosong enak nih, Kak. Kucing siapa itu? Itu kan kucing kambing itu kan. Kak Dasri, kucingnya Kak Dasri. Bukan punya saya tuh dah, kambing siapa itu? Bawa besok pas pertemuan, Kak, buat sate kambing. Sebentar ya, Kak. Kayaknya jaringannya ini. Mungkin karena mendung, Kak. Iya, hampir hujan di sini. Ini baru reda di sini, Kak. Ayo Kak David, lanjut Kak David. Lanjut ngapa? Kasih. Mana tadi kain rusak lainnya kain ya. Berubah tampilannya, Kak? Di sana? Berubah, Kak. Oke. Ya. Dia mencintai yang lain. Oke, maaf sebelumnya. Sepertinya ada kesalahan teknis, ya. Di situ sesuai daripada komponen yang kakak-kakak jawab semua, ya. Ada tujuan pembelajaran, kemudian ada asesmen pembelajaran dan aktivitas pembelajaran, begitu. Ini tadi, ya, merujuk daripada aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan atau yang akan kita laksanakan, ya. Kita harus melihat apakah nanti aktivitas yang kita lakukan akan selaras daripada tujuannya, kemudian apakah dengan asesmennya. Ini tadi kita sudah masuk ke dalam tujuan pembelajarannya, ya. Kemudian ada asesmennya. Di sini kakak-kakak dalam asesmen ini bersifat daripada bisa formatif ataupun sumatif begitu, ya. Yang jelas ini dapat merupakan tes tertulis, kemudian boleh secara observasi langsung, portofolio ataupun penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani, ya. Jadi asesmen di sini dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar daripada pertimbangan untuk ketercapaian daripada tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan dalam pendekatan asesmen yang tepat untuk dapat mencapai daripada tujuan yang diharapkan. Selanjutnya adalah tentang aktivitas pembelajaran. Di sini kakak-kakak akan merancang sebuah aktivitas atau kontennya, ya, atau konten pembelajaran yang harus menyenangkan begitu, sesuai dengan perkembangan anak dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan.
Kakak-kakak di sini adalah merencanakan pembelajaran dengan pendekatan menggunakan daripada backward design berfokus pada tujuan akhir ya, berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan dengan apa yang ingin kita ajarkan begitu. Nah, ini adalah mari kita bahas daripada tahapan desain ya, desain backward dalam salah satu perencanaan pembelajarannya. Kakak-kakak, kita mulai daripada tujuan pembelajaran. Ya, di dalam tujuan pembelajaran itu ada apa saja, ya, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran, begitu. Jadi kita membuat tujuan pembelajaran itu ada komponen, ya, yang harus kita pahami, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan lebih spesifik, begitu. Berikutnya adalah perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian daripada tujuan pembelajaran. Jadi kakak-kakak nanti di sini akan ada contoh daripada fase ya, fase yang kita pilih ya. Di sini ada fase B. Kalau fase B itu di SD kelas berapa ya, Kak? Fase B itu di SD ya? Kelas berapa ya? Iya. Kelas Kelas atas. 3, 4, Kak. Kalau fase A kelas sudah, 1, Dapat 2. dicek. fase B 456. Fase B kelas 456. 3, kelas 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kalau 56-nya? Fase C. 56 itu fase C. Sudah masuk fase. Oke, baik kakak-kakak. Di sini kita akan mengambil daripada salah satu contoh dari fase B, yang mana daripada elemen yang akan kita ambil adalah tentang terampil bergerak, begitu. Sedangkan CP-nya atau capaian pembelajarannya itu adalah peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Berarti di sini kalau konsepnya ya daripada capaian pembelajarannya itu, kalau pada CP-nya di sini anak-anak bisa memperagakan ya. Peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang cocok di sini, Kakak? Di sini capaian CP-nya peserta didik memperagakan ya, memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kira-kira ada yang bisa membantu tujuan pembelajarannya? Kak Dasri, apa kira-kira tujuan pembelajarannya, Kak Dasri? Kalau CP-nya ini. Kalau untuk saya Bu, Kak, ini dari CP ini tujuan pelajarannya salah satunya adalah peserta didik setelah mempelajari materi salah satu materi, peserta didik mampu memperagakan konsep gerak yang terdapat pada salah satu materi tersebut. Oh, oke. Kakak yang lain? Sama Kak. Sama Kak David? Yang lain Kakak? Oke, Kak Purwadi silakan. Kak Purwadi, halo. Iya Kak. Iya, silakan. Ini kalau saya mungkin siswa mampu meningkatkan kemampuan koordinasi antara berbagai bagian tubuh saat bergerak. Tubuh saat bergerak, oke. Silahkan Kak Azmawi. Oke, terima kasih Kak In beri kesempatan. Kalau menurut saya Pelan suaranya Kak. Kak Azmawi terlalu pelan suaranya. Coba mic-nya. Kalau menurut saya itu praktekkan dan memahami variasi gerak dasar lokomotor pergerakan dan bagaimana mereka itu memperagakan ya. Bisa memberi Oke. sesuai dengan prosesi aktivitas yang mereka lakukan dalam lokomotor tersebut. Oke, itu Kak. Oke, konsep geraknya. Oke. Ada Kak yang lain lagi? Yang mau raise hand? Oke, Kak, terima kasih ya.
CP-nya sudah kita lihat ya. Sekarang akan kita lihat daripada tujuannya, sedang elemen dari tujuan pembelajarannya, elemen yang dilihat adalah tentang terampil bergerak ya, terampil bergerak. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya berarti peserta didik mendemonstrasikan, sama halnya memperagakan ya, satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Karena pada dasarnya elemen yang diambil itu adalah terampil bergerak begitu. Ya. Sudah ada beberapa daripada tujuan yang sudah kakak sampaikan ya. Yang jelas berarti di sini peserta didik itu mampu mendemonstrasikan ya, mendemonstrasikan atau memperagakan daripada satu rangkaian gerak dalam senam irama. Ini kalau kita ambil daripada elemen terampil bergeraknya. Nah, kakak, sesudah ini kita akan melihat asesmen yang dapat mencapai daripada tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Kalau tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mendemonstrasikan, ya, kira-kira untuk asesmen dalam pembelajaran ini, ya, karena apa? Tujuan pembelajaran sudah kita temukan, CP-nya juga sudah ada. Bagaimana kita mengetahui peserta didik itu telah berhasil mencapai daripada tujuan pembelajarannya? Berarti melalui daripada sebuah asesmen pembelajaran, ya, melalui daripada sebuah asesmen pembelajaran. Dari elemen dan fase yang ada, kemudian dari CP yang sudah tertera, kakak sudah juga menentukan daripada tujuannya. Jadi untuk masalah asesmen, kira-kira pilihan asesmen yang dapat mencapai daripada tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Ya, ini pilihannya. Yang pertama adalah asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Bagaimana menurut kakak-kakak ini? Kira-kira. Bagaimana menurut pandangan kakak-kakak kalau asesmennya ini dengan menggunakan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda? Bisa raise hand kakak-kakak yang mau menjawab langsung? Berarti ini asesmen sumatif nih, iya Kak? Kalau dilihat daripada tujuannya, kira-kira cocok enggak Kak Dasri di situ? Kalau untuk pilihannya, ya. Sekarang pertanyaannya, kalau menurut saya kurang malah. Oke, kalau menurut Kak Dasri kurang, karena tujuan akhirnya yang diminta apa Kak Dasri? Mendemonstrasikan begitu ya. Oke, kita lihat ada pilihan berikutnya, masih menjadi tanda tanya. Asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda masih menjadi tanda tanya. Kalau Kak Dasri mewakili daripada teman-teman katanya kurang tepat begitu. Nah, untuk asesmen yang kedua, dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Kira-kira ini lebih cocok atau lebih pada yang pertanyaan jawaban pilihan ganda, Kak? Menurut kakak-kakak, silakan raise hand, kakak-kakak. Oke, Kak Dasri, silakan. Berarti caranya Kak untuk apa ini? Sistem observasi. Intinya mereka itu bisa enggak mengikuti gerakan senam irama tadi? Berarti menurut Kak Dasri sendiri, kalau asesmen pembelajarannya itu, manakah pilihan yang lebih tepat? Pilihan yang pilihan ganda atau dengan menggunakan rubrik? Rubrik. Rubrik. Kakak yang lain ada pendapat lain? Iya, silakan Kak Muhyiddin. Terima kasih Kak. Kalau menurut saya, kalau yang seperti ini, kita bisa mengambil 3 jenis asesmen Kak. 3 jenis asesmen. Pengetahuan, nah yang pertama asesmen pengetahuan, keterampilan maupun sikap Pak. Itu menurut saya. Oke, baik. Kakak yang lain? Ada yang merasa? Oke, ada 3 dalam penilaiannya. Namun kalau disuruh kita memilih, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun di antara pilihan ganda dan asesmen? Karena apa? Pada dasarnya kita boleh bersifat ya, penilaian itu kan boleh formatif, boleh sumatif ya kan, boleh
berbagai macam dalam penilaiannya begitu. Namun daripada elemen yang sudah dipilih, asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajarannya begitu. Nah, sama halnya dengan Kak Dasri tadi, lebih tepatnya sepertinya ke dalam penggunaan rubrik begitu ya kan? Karena kita melakukan observasi apakah anak-anak atau peserta didik ini sudah berhasil mendemonstrasikan, sudah berhasil memperagakan daripada konsep gerak yang sudah diterapkan begitu. Kemudian dalam aktivitas pembelajarannya, ini kakak-kakak, asesmennya CP-nya sudah, tujuannya sudah ditemukan, asesmennya sudah ditemukan. Berikutnya adalah tentang aktivitas pembelajarannya, yang mana di sini aktivitas apa kira-kira yang dapat membantu peserta didik mencapai daripada tujuan pembelajaran tersebut. Ya, kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, ya, atau engaging sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian juga harus selaras ya, tentu harus selaras begitu dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Nah, disinilah kakak-kakak bisa mengembangkan ya apa saja bentuk-bentuk aktivitas pembelajarannya ya, apa saja bentuk daripada hal-hal yang akan kakak susun dalam modul ajar tersebut sesuai dengan ya tingkatan satuan pendidikan kakak-kakak. Kemudian tidak lupa juga kita melihat daripada tentang latar belakang serta lingkungan belajar kita. Ini kakak-kakak bentuk daripada aktivitasnya, aktivitas apa yang dapat mencapai daripada tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas, kemudian yang sesuai kenal daripada desain mundur atau backward design, ya mulai daripada dengan tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, kemudian juga merencanakan daripada kegiatan pembelajaran. Ada langkah lain yang perlu kakak-kakak semua perhatikan sesudah daripada 3 langkah di awal tadi. Berikutnya kakak-kakak akan memperhatikan diferensiasi ya sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak-anak kakak semua, ya peserta didik kakak-kakak semua. Kemudian bagaimana yang selanjutnya, bagaimana mengembangkan sumber belajar, kemudian fasilitasi dan sumber daya lainnya. Yang keenam adalah menyusun langkah pembelajaran, dan selanjutnya adalah menyusun daripada rencana keselamatan. Menyusun rencana keselamatan ini juga termasuk ke dalam sejauh mana keamanan daripada lingkungan yang kakak-kakak lakukan atau lingkungan yang kakak-kakak gunakan untuk sebuah kegiatan dalam proses pembelajarannya. Kenapa desain mundur? Ya, kenapa mengikut daripada backward design? Pertama, karena untuk memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Ya. Backward design menjadi penerjemah daripada kakak-kakak semua, daripada kita semua dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali daripada tujuannya, begitu. Jadi kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung ya perkembangan daripada komprehensif peserta didik kita semua. Baik kakak-kakak, selanjutnya kita akan menganalisis ya, kita akan menganalisis bagaimana modul ajar kita apakah sudah termasuk ke dalam backward design-nya begitu. Nanti di sini kakak-kakak akan menjawab pertanyaan ya. Ini adalah ada pertanyaan pemandunya. Kakak akan menjawabnya di Google Doc yang akan saya kirimkan. Di situ ada 4 pertanyaan. Saya akan kirimkan linknya ke dalam room chat ya. Jadi kakak silahkan diisi untuk Google Doc-nya.
Kakak silahkan dibuka. Untuk Google dokumennya, ya Kak Muhyiddin ada yang mau tanyakan? Ada Kak. Oke. Bisa dibuka Kakak di Google dokumennya. Jangan lupa kasih nama, kemudian jawab 1 sampai 4 pertanyaannya di dalam Google dokumen tersebut.
Oke, Kak Dasri Iskandar, harapan saya peserta didik mampu memahami materi, mampu merangkakan teknik, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang guru buat. Yang kedua, mengetahui lewat asesmen yang dilakukan dalam pembelajaran. Kak Purwadi berharapkan agar pendidik dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kegiatan dan tugas yang diberikan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Ayo kakak-kakak yang lain, silahkan dituangkan jawabannya. Ayo silahkan kakak tuangkan. Ayo kakak yang lain, silahkan dituangkan. Menurut Kak Purwadi, iya, karena perencanaan pembelajaran yang baik seharusnya mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan peserta didik. Menurut Kak David, dengan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Ayo Kak Juliana, harapan saya apa Kak Juliana? Ayo kakak yang lain silahkan dituangkan ke dalam Google dokumennya. Kak, yang nomor 4 agak bingung. Yang nomor 4 agak bingung. Apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Apa yang dibingungkan, Kak David? Iya, Kak David atau siapa? Nah. Iya, Kak. Ketika kita jawabannya benar enggak? Apa yang kakak maknai di situ? Kira-kira lebih tergambar lebih mudah atau lebih sulit, ya kan? Atau dengan adanya kita menyusun perencanaan pembelajaran ini dimulai daripada capaian akhir, itu lebih meringankan kita. Karena dengan mengetahui daripada capaian akhirnya, apa yang kita harapkan, kita lebih mudah dalam menyusun ya aktivitas belajar yang seperti apa yang kita akan desain begitu. Kira-kira lebih kurangnya seperti itu, Kak. Berarti jawabannya salah, Kak. Apanya?
Jawabannya salah. Jawabannya tidak salah. Nanti kita akan inikan bersama begitu. Jawabannya masuk enggak, Kak? Bisa jadi seperti itu, Kak David. Jadi kan dengan bentuk aktivitas yang sudah kita buat, yang kita desain, mungkin ya dengan sedemikian rupa, perubahan yang terjadi pada peserta didik mungkin lebih signifikan begitu, ya, karena langkah-langkahnya kan lebih jelas, lebih tersusun arahnya begitu. Hehehe. Oke, baik kakak-kakak semua ya. Sambil mengerjakan daripada Google dokumennya, kita akan lanjut ya. Di sini apakah perencanaan daripada pembelajaran pada modul ajar kakak-kakak semua sudah diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran. Jadi nanti kakak-kakak daripada RPP atau modul ajar yang sudah kakak-kakak siapkan, apakah di situ sudah merumuskan daripada ada audiennya, ya, ada audiennya, kemudian ada dalam behaviornya. Karena apa? Audien ini adalah merupakan daripada peserta didik, gitu ya kan? Unsur ini akan mengawali daripada rumusan tujuan pembelajaran secara standar. Karena apa? Dalam tujuan pembelajarannya itu kita akan menuliskan di situ peserta didik mampu, begitu ya, atau peserta didik dapat. Jadi audiennya di situ adalah merupakan peserta didik, begitu. Makanya kita selalu tujuannya ini ke arah siapa? Ya, pertama adalah kepada peserta didik yang dikatakan sebagai audiennya. Makanya di situ sering kita sebutkan peserta didik mampu atau peserta dapat mampu atau peserta didik dapat mendemonstrasikan ya keterampilan gerak begitu. Kemudian selanjutnya adalah dengan melihat daripada rumusan behaviornya ya. Perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Ya. Perilaku yang diharapkan ya. Kalau tadi kita masalah gerak, namun untuk yang lainnya misalnya memukul, menendang, menggiring ya, atau mengumpan begitu, atau bisa menahan serangan, tergantung daripada materi yang akan kita ambil begitu. Ada audiennya, kemudian ada behaviornya atau perilaku yang kita harapkan, kemudian kondisi ya, condition, situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan ya, misalnya secara berpasangan, kemudian dalam kelompok atau dalam permainan yang disederhanakan begitu. Kemudian ada degree-nya ya. Itu adalah merupakan daripada kriteria yang harus dicapai atau levelnya begitu ya, atau levelnya. Contohnya dalam permainan basket kita minta anak-anak untuk memasukkan selama 30 detik ya, masukkan bola ke dalam ring basket begitu. Berapa kira-kira poin yang anak-anak dapatkan. Jadi di situ itu ada degree-nya, ada dalam level performanya selama 30 detik itu berapa tingkatan yang mereka dapatkan begitu. Ya, jadi ada kriteria di sini terhubungan dengan rancangan penilaian di mana kakak-kakak semua akan merumuskannya berdasarkan daripada instrumen penilaian yang ada pada kakak-kakak semua. Ya.
kita lanjut ya. Di sini kita akan melakukan diskusi kelompok. Kakak-kakak akan dibagi menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan atau modul ajar yang telah kakak-kakak semua unggah pada sesi asinkronus kemarin. Ya. Kemudian dalam waktu 20 menit kakak-kakak akan memaparkan daripada pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis terkait daripada tujuan, tujuannya, asesmennya, kemudian aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar. Menganalisis daripada RPP, ya, memilih salah satu RPP dari anggota kelompoknya. Umpamanya nanti satu kelompok Kak Purwadi, Kak Sukron, Kak Muhyiddin, pilih salah satu RPP ya yang akan ditelaah bersama begitu. Apakah sudah termasuk ke dalam backward design begitu. Jadi kakak cukup memilih salah satu daripada RPP. Ya. Selanjutnya kakak nanti sesudah itu akan melakukan daripada presentasinya. Ya. Melakukan daripada presentasi. Oke. Kakak saya akan bagi roomnya. Saya akan bagi daripada roomnya. Ya kakak. Ya Kak Dasri ada pertanyaan? Itu untuk modul pembelajaran itu kemarin di upload yang modul berapa itu? Kak? 1.6.c. Saya belum sempat itu Kak, belum sempat ngirim. Oke, kalau emang belum sempat ngirim, nanti sekalian aja ya Kak. Karena apa? Nanti sesudah ini kita juga akan mengirim daripada hasil RPP revisi begitu. Jadi nanti kakak-kakak semua dalam satu kelompok pilih RPP siapa di antara kakak-kakak semua, pilih salah satu, ya, pilih salah satu daripada modul ajar punya kakak-kakak, kemudian dianalisa. Nanti lewat grup ya akan saya kirimkan bentuk daripada dokumen yang harus kakak checklist. Apakah di dalam RPP yang kakak ini kan sudah termasuk ke dalam instrumennya sudah ada atau belum? Kalau yang sudah ada nanti kakak checklist, kalau yang nggak ada nanti bilang tidak ada begitu. Di checklist yang tidak ada. Sebentar saya kirimkan. Kakak nanti fokus pada kelompoknya saja ya. Ambil salah satu daripada kelompoknya saja. Baik, saya bagi roomnya. Sebelum kita ke room, ada pertanyaan kakak semua? Apakah sudah paham dengan tugasnya? Sudah jelas? Berikan jempolnya. Silahkan kakak-kakak masuk ke dalam roomnya. Masuk ke dalam bornya. Kak Azmawi, halo. Kak Sukron Makmun. Kak Munawir, silahkan. Kak Arif Sapiro, silahkan masuk ke dalam bornya. Kak Azmawi, masuk ke dalam bornya. Halo, Kak Azmawi. Ya, Kak Aziz Arham.
Kak Aziz Arham, halo. Kak Azmami. Halo Kak Sahrul. Silahkan masuk ke dalam bornya Kak Sahrul. Ya Bu, ini saya pakai HP nih Bu. Di sini jaring lampu mati Bu. Jadi ini letak HP dekat atas. Oke. Di sini Bu kalau lampu mati jaringan otomatis lah Bu. Ngelek-ngelek. Oh, iya. Kak Aziz Arham. Kak Azmami, halo. Kak Munasifah. Halo Kak, maaf. Tadi lagi pembetulan teknisi. Lanjut. Masuk ke dalam bor aja Kak Azmami, masuk dalam kelompoknya. Oke.
Tak ada Kain di kelompok 2 itu. Di kelompok 2 nggak ada. Ya, jadi mungkin kawan-kawan belum bisa masuk mungkin. Siapa itu kelompok 2 Kain? Kak Munasifah. Kak Munasifah ya. Coba saya Iya. kembali. Iya. Hubungi aja lewat WA kalau enggak. Oke. Ya Kak Juliana. Silakan masuk di bornya Kak Ferdiana, Kak Juliana.
Iya Kak Halo. Sarul? Ini mau tanya nih Kak In. Ya. Saya ini kan baru dapat masuk lagi nih, gara-gara jaringan nih. Ini saya kelompok dengan siapa Kak In? Satu kelompok sama, sebentar ya. Kak Sahrul. Sama Kak Aziz Arham enggak? Kalau enggak sama Kak Sukron. Ini udah terkeluar juga di apanya, di bornya. Sudah Kak. Oke Kak, Yang makasih masih Kak. aman nih. Oke. Yang masih aman nih kelasnya kelompok 3, kelompok 1. Saya bisa kirim ulang Kak? Nggak bisa, nanti dia kalau dikirim berubah lagi. Oke Kak, oke Kak. Di sini lampu baru hidup nih Kak. Jaringan kalau udah mati lampu langsung hilang. Oke, gini aja Kak Sahrul. Langsung japri aja sama Kak Aziz Arham. Oke Kak, oke Kak. Kak Aziz Arham juga keluar masuk itu. Oke Kak, makasih Kak. Ya, waktu Halo, 10 Kak. menit lagi. Iya Kak Aziz. Apa ini checklistnya Kak? Lihat tabelnya, baca di samping. Di tabel itu kan. Nah, sebentar saya buka ya. Di situ Iya Kak. kan ada tuh pernyataannya. Ada tujuan. Nah, ya tujuan. Ada nggak di modul ajar Kak Aziz itu Kalau tujuan ada pembelajarannya? checklist ya. Ya, kalau ada checklist ada. Kalau nggak ada, checklist di nggak ada. Setelah itu Asesmennya ada nggak? asesmen ada. Nah, berarti ada di satu checklist. Oh, checklist ya. Kegiatan pembelajarannya ada nggak diferensiasinya gitu? Oh, kalau ada checklist ya. Oke Kak.
Oke, kakak-kakak, selamat kembali ke main room kita. Ya. Sudah selesai daripada kegiatan kakak-kakak semua di bornya. Berikan jempolnya kakak-kakak semua. Oke, kegiatan akan kita lanjut ya. Kegiatan akan kita lanjut dengan sesi presentasi. Ya, sesi presentasi. Sudah diisi semua tabelnya kakak-kakak? Untuk tabel yang sudah diisi, mohon segera kirim ya. Kirim aja ke dalam chatnya. Atau nanti gini aja kakak sambil presentasikan. Oke, siapa dulu kira-kira kakak yang mau tampil terlebih dahulu? Kelompok siapa? Silakan raise hand. Kelompok siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1, Kak. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1 disilakan. Siapa Kak kelompok 1? Oke, gini aja. Kelompok Kak Purwadi dulu. Presentasi. Halo, Kak Purwadi. Ayo Kak David, presentasikan RPP-nya. Oh, Kak Purwadi sama Kak David ya? Iya. Oke, silakan presentasikan. Biasanya mulai dari Buka 1 loh, Kak. ya kan? Siapa moderatornya, siapa bagian presentasi. Silakan. Biar saya moderatornya. Oke. Bisa on cam Kak Pur? Apakah jaringan mengizinkan? Karena ketika nanti kakak berbicara, terekam itu wajah kakak yang akan terekam. Oke. Kak David, bisa on cam? Siap, siap Kak David. Aduh, kepencet apa nih? Bentar Kak, kepencet. Oke. Kemana nih? Oke, kalau enggak, siapa yang pegang datanya? Siapa yang akan share screen? Kak David. Oke. Oke, silakan dibuka Kak Purwadi. Kak Purwadi aja. Oke, selamat sore kawan-kawan semuanya. Kami dari kelompok 3 mencoba mempresentasikan RPP hasil diskusi kami tadi, itu RPP Kak David. Kemudian yang akan mempresentasikan juga Kak David, saya silakan. Last share screen-nya. Oke, silakan tampilkan modul ajar Kak David. Bentar Kak, pakai HP bisa nih Kak? Kalau pakai HP saya kurang tahu ya. Bisa Kak Pur, harus pakai HP. Coba Kak David. Nampak tak Kak? Ini pakai HP itu? Iya Kak. Kecil ya Kak Pur?
Lo kok hilang? Kak Purwadi aja dah. Oke. Ayo Kak David. Oke, baik. Di sana di modul ajar itu untuk kelas 10 ya Kak, kelas 10 fase E. Hmm, Kegiatan pembelajarannya. ya di sana. Jadi di sana untuk kegiatan pembelajarannya itu sebenarnya tujuannya itu siswa peserta didik mampu menganalisis eh, keterampilan gerak dasar, permainan bola basket, passing, mulai dari chest pass hingga overhead pass gitu. Cuman di situ Oke. tak tahu kenapa hilang tujuannya. Kemudian Oke. kegiatannya di sana dimulai dari kegiatan awal membagi kelompok, berdoa, mengabsen bagi kelompok, kemudian melihat tayangan video. Mm-mm. Mungkin kalau di tabel tadi ya fasilitas ya Kak, fasilitas sumbernya mungkin itu Infocus karena pakai tayangan video. Kemudian asesmen di situ banyak banget ya. Wah, Kegiatan ada. pembelajaran yaitu terus langkah pembelajarannya dan rencana keselamatannya mungkin itu tanya kabar peserta didik yang sakit. Itu aja Untuk sih kayaknya Kak. Cuman keselamatannya. ya kayak Kegiatan karena di inti. Oke, silakan naikkan lagi asesmen formatifnya. Iya, oke. Kemudian asesmen formatif penutup. Lanjut asesmen sumatifnya. Oke. Ada rubriknya. Oke, kakak yang lain silahkan sambil diamati. Oke, dari penilaian pengetahuannya. Ya, lanjut. Ini soal ujian tulis. Lanjut. Oke, ini gunakan rubrik. Rekap nilai kriteria penilaian. Rekap nilai. Ini adalah refleksi pembelajaran. Lanjut. Itu adalah daripada bahan ajarnya. Oke, silakan lanjut, Kak. Udah habis Kak. Oke. Oke, baik Kakak. Di sini berdasarkan dari untuk ini silahkan ditampilkan Kak David untuk tabel yang sudah dikerjakan tadi. yang di grup tadi ya Kak. Iya. Ini Kak. Tabel checklist, analisis rancangan, tujuan pembelajarannya nggak ada. Kemudian asesmen ada, kegiatan pembelajaran ada, diferensiasi. Kalau menurut Kak David, diferensiasinya tadi pada ini di mana? Pada aktivitas pembelajarannya itu. Ayo Kak Pur. Pada modul ajarnya tadi. Biasanya diferensiasi itu pada kegiatan inti tuh. Pada kegiatan inti. Di situ ada dituangkan bentuk contoh daripada kegiatan diferensiasinya. Bentar Kak, cek lagi.
Kemudian di situ ada langkah pembelajarannya, sumber belajar ada, fasilitasi dan sumber daya lainnya. Kemudian rencana keselamatan. Ya, di situ misalnya memastikan daripada area lapangan aman, mengecek alat olahraga, mengawasi aktivitas murid, prosedur tanggap darurat atau pertolongan pertama jika terjadi cedera atau menyediakan kotak P3K. Kalau menurut Kak David sama Kak Purwadi sendiri tadi, untuk rencana keselamatan itu apa di modulnya tadi? Kalau di sini di kegiatan awal yang cuman ini sih Kak, yang kayak guru memastikan bahwa semua siswa dalam keadaan sehat. Bila ada siswa yang sakit, maka guru meminta siswa tersebut untuk beristirahat di kelas atau di UKS. Oke, sip. Bagaimana kakak yang lain? Silahkan tampilkan kembali modul ajarnya Kak David. Mungkin ada tanggapan daripada kawan-kawan yang lain begitu. Kapur. Ya. Ini kan kembali dari awal. Yang jelas awalnya Kak David sudah membuat tujuan pembelajarannya tapi nggak tahu kemana. Ya, ini adalah memang dari pendahuluan atau kegiatan awal. Di situ guru mengucapkan salam, kemudian guru minta salah seorang peserta untuk memimpin doa, mengabsen, ya. Oke, Kak Dasri silahkan. Baik Ibu. Ini untuk rencana keselamatan ini menurut saya. Iya. Jadi yang rencana keselamatan yang harus ada di modul itu, di situ kan harus berbentuk memastikan area lapangan atau mengecek alat olahraga, mengawasi aktivitas murid. Jadi untuk keselamatan seperti mengecek kesehatan itu menurut saya itu tidak termasuk dalam rencana keselamatan. Oke. Berarti mengkondisikan daripada keadaan peserta didiknya begitu ya kan? Menurut saya yang berhubungan dengan peralatan ataupun kegiatan proses pembelajaran saja. Oke. Oke, terima kasih Kak Dasri. Baik, yang lainnya ada? Bisa turunkan lagi Kak? Sudah asesmen? Oke. Di sini Kak David melakukan daripada asesmen awal, ya. Melakukan daripada asesmen awal, baru melakukan daripada bentuk kegiatan intinya. Baik, kakak yang lain, ya, berdasarkan daripada tabel checklist tadi, menurut kelompok 3 hanya tidak mengutarakan daripada tujuan pembelajaran, ya. Nah, nanti kita apakan bersama sesudah semua kelompoknya tampil. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 3, ya. Atas presentasinya, silakan ditutup Kak Purwadi. Oke, terima kasih pada kawan-kawan. Semoga masukannya akan ke depannya agar kami membuat modul ajar itu lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, siap. Iya, Kak Azmawi ada pertanyaan? Iya, Kak Azmawi, silahkan. Berikan kesempatan. Untuk kelompok kami mungkin di kelompok 2 mungkin hasilnya hampir sama dengan Kak David. Mungkin karena materi modul ajarnya mungkin hampir mirip. Jadi untuk menampilkan itu awal sendiri kurang paham menampilkan, tapi hampir sama. Tetapi sedikit tambahan aja untuk tujuan pembelajaran itu kalau dari Kak David memang sudah bagus. Mungkin untuk jenjang SMA sama jenjang SMP dan SD itu kan sedikit perbedaan. Jadi dari perbedaan yang ditampilkan Kak David itu tadi itu kan pokok modul ajar untuk jenjang SMA. Jadi otomatis ada sedikit perbedaan jenjang SD dan jenjang SMP. Mungkin kalau jenjang SD bagaimana pendekatan
kepada anak untuk supaya anak itu dapat, dan bagaimana pendekatan guru supaya pembelajaran itu bisa nyambung. Kalau di SMA kan tinggal pengarahan dan pembimbingan. Mungkin ada tambahan lain-lain dari kawan yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Asmawi. Baik, kelompok Kak Dasri, silahkan untuk presentasi. Sebenarnya saya kemarin tak memasukkan di jurnal pula. Modul pelajaran kemarin tak sempat saya. Jadi kawan saya Kak Muhyiddin ya tadi ya. Iyalah. Siapa CS-nya Kak Dasri? Kayaknya Kak Muhyiddin tadi ya. Oke, Kak Muhyiddin. Jadi tak juga, sama juga saya. Jadi kami saya buat keputusan ambillah dari BSD kan. Iya, boleh. Jadi nanti saya minta juga kepada kakak-kakak yang lain koreksi lah gitu. Ya. Oke, silakan presentasi Kak. Kelompok Kelompok berapa saya. Kak Dasri? Kelompok 1. Oke. Sip, silahkan. Jadi tabel yang kakak kasih tadi, Kak Fasil kasih tadi, semuanya dari awal memang tidak ada dirubah karena setelah kami cek baik dari tujuan, asesmen, kegiatan pelajaran, diferensiasi, sumber belajar, langkah pembelajaran, itu semuanya ada di modul kami. Tapi ketika kami lihat di nomor 7 pada tabel tersebut, kami lihat di modul kami tidak punya itu. Berarti kami tak bisa mengatakan itu ada gitu kan. Oke. Jadi kami buat aja tidak ada. Jadi untuk apa ya, modul pelajarannya lebih kurang seperti ini. Jadi saya ambil di kelas 1 SMA fase E, sama kayak Kak David tadi. Untuk bab pertama itu bola basket, mainan bola basket. Bisa di-share screen Kak untuk RPP-nya? Sudah kelihatan tidak? Belum? Belum. Masih tabel checklist yang tadi? Oh masih, bentar. Ya. Bentar. Kurang seperti ini. Yang pertama tadi ada tujuan pelajaran ya Kak ya? Iya. Ada tujuan pelajaran di sini. Ada 3 tujuan pelajaran. Tujuan pelajaran yang kami buat. Yang kedua, yang kedua apa Kak? Asesmen pembelajarannya. Asesmen ini kalau saya lihat ini asesmen formatif karena asesmen ini dilakukan ketika dalam proses pembelajaran. Oke. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Berarti kognitif, afektif, dan psikomotor. Iya. Yang selanjutnya apa ya Kak ya? Yang selanjutnya itu aktivitas pembelajaran. Aktivitas ada kegiatan awal, pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke. Kemudian diferensiasinya, Kak. Kalau diferensiasi kita lihat di sini, diferensiasi itu kan sebenarnya semacam mengikuti kemampuan siswa. Iya. Jadi kalau siswa apa yang siswa butuhkan begitu? Iya, apa yang siswa butuhkan. Kalau memang siswanya memang mau belajar dan mau pengen tahu ataupun semangat untuk mengikuti pelajaran, tentu kita membuat pelajaran yang unik, yang memang berkesan. Tetapi kalau memang dia belum tahu juga, kita buat permainan yang menyerupai permainan bola basket. Itu menurut saya. Iya. Selanjutnya, mengembangkan daripada sumber belajarnya.
Sumber belajar di sini samaan tadi, kalau sumber belajarnya ada buku. Setelah itu kalau memang butuh video kita menggunakan seperti HP ataupun Infocus. Setelah itu ada bola basket, ada ring, ada lapangan. Seperti itu. Yang terakhir keselamatan itu Kak ya? Iya. Kalau keselamatan itu kami lihat di sini di modul ini tidak ada penjelasan untuk keselamatan. Makanya tadi checklist saya di kolom checklist tadi itu saya buat tidak ada di situ. Iya. Memang menurut Kak David tadi keselamatan itu menanyakan masalah kesehatan itu saya belum paham sebenarnya. Makanya saya berpikir keselamatan itu yang di situ tuh masalah keselamatan sarana. Mungkin kita udah buat tentang peduli keselamatan siswa itu, cuma di modul tidak ada. Seperti contoh ketika anak menggunakan alat seperti itu Kak. Alat itu kita modifikasi, contoh pada lembing kita gunakan bambu. Ya, untuk keselamatan tentunya kita akan ngecek bambunya seperti apa, nanti kita awasi gerakan siswa atau proses pembelajaran siswa dalam praktik itu seperti apa, takut pula nanti dia kena pula ya kan. Itu termasuk kesehatan. Ini dalam modul tidak ada, itu aja. Iya. Berarti kalau selain itu juga, selain daripada kayak lembing dimodifikasi itu Kak, tingkat keselamatan itu juga ketika kita mengkondisikan. Karena apa? Misalnya tadi yang Kak Dasri sampaikan ketika kita masuk lembing, kita mengkondisikan bahwasannya anak-anak atau siswa yang lain juga tidak berada di lingkungan yang sama pada saat kita masuk begitu. Iya. Ya. Selama ini sebenarnya secara prakteknya kita sudah melakukan itu. Namun ya untuk yang tertuang dalam modul kita sepertinya masih jauh untuk menuangkan daripada tingkatan keselamatan itu sendiri begitu ya kan? Iya. Saya yakin dan percaya dari kakak semua pasti sudah melakukan. Kalau untuk prakteknya saya yakin kita selalu mengkondisikan untuk sarpras itu yang tidak berbahaya ya kan. Tidak ada hal-hal yang akan menimbulkan hal yang merugikan kita gitu. Oke, pada kakak-kakak semua silahkan apakah ada masukan daripada modul ajar daripada kelompok 1 Kak Dasri Iskandar dan Kak Muhyiddin. Kakak ada pertanyaan? Atau ada masukan sedikit? Oh Kak seperti ini begitu? Kak Juliana, Kak Sukron Makmun, Kak Sahrul, Kak Munasifa, Kak Ferdiana, Kak Munawir, Kak Almunazir. Kak Almunazir sama sekali nggak bersuara hari ini. Ada yang mau disampaikan kakak-kakak? Oke, silakan tutup aja dulu presentasinya, Kak. Oke. Oke, baik kakak semua. Ya, daripada 5 kelompok tadi sudah ada 2 kelompok yang presentasi di antara kita. Ya, mungkin itu sudah bisa mewakili pada kita semua bagaimana bentuk modul ajar yang diminta. Ya, yang jelas kita tidak lepas yang pertama daripada tujuan pembelajarannya. Ya, selanjutnya tertuang yaitu asesmennya. Selanjutnya itu tentang aktivitas pembelajaran. Ya, apa saja aktivitas daripada pembelajaran yang kakak-kakak tuangkan di dalam modul ajar. Selanjutnya memperhatikan diferensiasi. Ya, diferensiasi itu kita memberikan apa sih yang siswa butuhkan, ya, apa sih yang siswa butuhkan begitu. Kemudian kita mengembangkan daripada sumber belajarnya, ya. Yang terakhir itu adalah tingkat keselamatan yang ada pada tabel itu. Saya yakin dan percaya kita semua sudah melakukan itu semua, ya pada prakteknya, namun belum tertuang ke dalam modul ajar kita. Sebentar. Oke. Kita sudah pada tahap ini.
ya. Kita sudah melakukan daripada presentasi, ya. Kita sudah melakukan, sudah sama-sama kita dengar presentasi daripada kelompok 1 dan kelompok 3 tadi, ya. Namun di sini untuk penyempurnaannya kakak-kakak, kita akan melakukan di sini kita akan menyempurnakan daripada modul kita, ya, berdasarkan analisis pada sesi sinkronus kemarin. Di sini kita akan mengunggah daripada hasil perbaikan. Misalnya contohnya tadi daripada modul ajar dari Kak David, ya, yang belum ada. Di situ kita akan revisi kembali, kemudian kita akan menuangkan hal-hal apa saja yang menurut daripada backward design ini yang belum tertuang ke dalam modul kita, begitu. Jadi pada bagian lakukan modul 1.6 ini, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata. Ya, kakak-kakak, karena dari modul ajar yang kakak tampilkan, ini adalah merupakan daripada penilaian yang ada pada modul ini, namun ini adalah merupakan daripada langkah awal yang mana nanti akan menjadi penilaian pada aksi nyata kakak-kakak. Karena apa? Nanti sesudah ini kita akan membuat sebuah aksi nyata, ya, sebuah aksi nyata yang berupa daripada video pembelajaran. Di situ akan tertuang daripada bentuk modul ajar dan video pembelajaran daripada kakak-kakak semua, begitu. Ya kakak, jadi mohon direvisi, kemudian silahkan diunggah, ya, silahkan diunggah daripada hasil RPP revisi kakak-kakak. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk kebersamaan daripada tatap maya ini, ya. Karena apa? Selama proses latihan daripada kakak-kakak ini sudah mempelajari bagaimana rancangan pembelajaran itu sangat penting dibuat, ya, sangat penting dibuat oleh kakak-kakak, begitu. Oleh kita semua sebagai guru, terutama dalam PJOK ini. Karena rancangan pembelajaran adalah pegangan yang akan kakak-kakak bawa untuk menerjemahkannya apa yang kakak-kakak harapkan dalam sebuah proses pembelajaran. Mungkin kita terkadang membuat daripada modul ajar ini nunggu ada pimpinan, ya, minta atau nunggu mau observasi baru sibuk sama RPP. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita bahwasannya rancangan pembelajaran ini adalah merupakan sebuah pegangan, kita mulai menyadari, ya, kita butuh sebuah pegangan untuk kita bawa dalam menerjemahkan apa yang akan kita harapkan dalam sebuah proses pembelajarannya, begitu. Kakak semua, nanti silahkan tuangkan RPP atau modul ajar yang sudah kakak-kakak revisi, ya, ke dalam LMS-nya. Baik, terima kasih kakak-kakak. Ini saja pertemuan tatap maya kita pada ke-8, ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Sebelum kita lakukan foto bersama, silahkan kepada Kak Azmami pimpin doa dalam penutupan sesi ini. Nggak ada suaranya Kak Azmawi, mikrofonnya. Oke, terima kasih Kak In diberikan kesempatan dan kawan-kawan. Nanti selepas doa nanti ada sedikit mau ditanyakan tentang masalah kegiatan kita ke depan. Jadi sebelum itu malah kita berdoa, kita tutup acara ini, mudah-mudahan acara ini dapat keberkahan dan mungkin ke depan lebih maju lagi untuk kita bersama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Oke, silakan sebentar Kak Azmawi, ya. Kita foto bersama dulu, nanti kita matikan rekamannya, baru ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, kita foto bersama dulu. Silahkan on cam semuanya. Ya, kita akan foto. Tangannya boleh diangkat 6, ya, 6 ya Kak, nggak boleh 4, nggak boleh 2, nggak boleh 1. Bahaya. 6 saja. Oke, 6. Jangan 8 Kak Pur, kebanyakan. Oke, terima kasih. Saya matikan dulu rekamannya ya Kak. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih dalam kebersamaan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.